Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Bella Mareta Anggela, NPM 197510111 dari kelas Agribisnis 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang barang publik, eksternalitas dan hak kepemilikan untuk memenuhi tugas ekonomi sumber daya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni SP MEP. Adapun pengertian barang publik yaitu sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Barang publik itu sendiri mempunyai dua karakteristik. Yang pertama yaitu non-rival, contohnya yaitu lampu penerangan jalan. Konsumsi seseorang tidak membuat sinar lampu habis sehingga tidak tersedia bagi orang lain. Adapun karakteristik yang kedua yaitu non-eksklusif. Contohnya yaitu saat kita menikmati pemandangan laut yang indah, tidak bisa atau sulit melarang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ada banyak sekali contoh barang publik yaitu diantaranya infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Adapun sifat-sifat barang publik yaitu tidak eksklusif. Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Adapun contohnya yaitu Taman Monas, jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Contohnya yaitu kepuasan seseorang yang menghirup udara segar di taman kota tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal yang sama. Kebutuhan barang publik. Terdapat barang publik yang tidak eksklusif, tetapi kepuasan penggunaannya akan turun karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu. Misalnya yaitu karena banyaknya mobil yang menggunakan jalan raya sehingga macet. Dalam hal ini, walaupun penggunaannya tidak dipungut bayaran, namun kepuasan pengguna menjadi berkurang. Terdapat juga barang-barang publik yang eksklusif namun tidak ada persaingan bagi penggunanya. Misalnya yaitu penggunaan internet dan fasilitas telekomunikasi. Untuk menggunakan barang tersebut tidak gratis, namun seorang pengguna tidak terganggu kepuasannya karena adanya orang lain yang menggunakan produk yang sama. Banyak sekali contoh dari barang publik ini sendiri. Misalnya yaitu cahaya matahari, udara, dan yang lain-lainnya. Adapun pengertian dari eksternalitas itu sendiri yaitu hal lain yang tidak diperhitungkan dalam produksi atau dampak dari kegiatan produksi dan konsumsi tersebut. Eksternalitas ini dibagi menjadi dua yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Adapun contoh dari eksternalitas negatif yaitu limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai sehingga mengganggu usaha tertentu yang memanfaatkan air tersebut. Misalnya usaha perikanan atau nelayan, perusahaan air bersih dan lain-lain. Yang kedua yaitu polusi air. Misalnya akibat tumpahan minyak kapal tanker. Polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut yang mempengaruhi orang-orang yang tinggal di pesisir. Adapun contoh eksternalitas negatif yang lainnya yaitu merokok. Karena merokok itu dapat menghancurkan atau mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adapun contoh dari eksternalitas positif yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan. Dan contoh eksternalitas positif yang lainnya yaitu vaksinasi. Adapun cara penanganan eksternalitas yang negatif tadi bisa dengan cara yaitu yang pertama pemberian hak kepemilikan, yang kedua pemberlakuan pajak.
Pemberlakuan pajak ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Karena pajak tersebut mengandung peraturan di mana konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Penanganan selanjutnya yaitu dengan cara pemberian subsidi dan regulasi. Adapun regulasi ini merupakan tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Adapun pengertian dari hak kepemilikan yaitu klaim yang sah atau secure claim terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Suatu gugus karakteristik yang memberikan kekuasaan kepada pemilik hak. Karakteristik tersebut menyangkut ketersediaan, kemampuan untuk membagi atau mentransfer hak, derajat eksternalitas dari hak, dan durasi penegakan hak. Adapun hak kepemilikan sumber daya alam terdiri dari 3, yaitu yang pertama, state property. Ini merupakan klaim kepemilikan berada di tangan pemerintah. Yang kedua, private property merupakan klaim pemilik berada pada individu atau kelompok usaha atau korporasi. Dan yang terakhir yaitu ada common property atau communal property, yaitu individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola bersama. Adapun contoh dari hak kepemilikan ini yaitu sertifikat tanah, sertifikat bangunan, misalnya sertifikat toko, dan yang lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.